Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 224112115 dari kelas Manajemen 22DX. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan pada mata kuliah statistika. Adapun ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Adapun contoh pemakaian ukuran pemusatan dapat dilihat yaitu berapa rata-rata harga saham, berapa rata-rata inflasi pada tahun 2003, berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah, dan berapa rata-rata tingkat suku bunga deposito. Adapun rumus dari rata-rata hitung adalah X sama dengan sigma X per N, dan rata-rata hitung populasi yaitu Pi sama dengan sigma X per N. Adapun rata-rata hitung tertimbang, definisi rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data yang berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya yaitu XW sama dengan W1, X1 ditambah W2, X2 ditambah WN, XN per W1 ditambah W2 ditambah WN. Rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Rumus nilai tengah sama dengan sigma F dikali X per N. Rata-rata hitung data berkelompok, yang pertama adalah setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung atau membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Sifat rata-rata hitung yang pertama adalah rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah defisiasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan nol. Yang kedua, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketiga, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil. Yang keempat, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari yang tidak mempunyai rata-rata hitung. Median. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok, letak median sama dengan N ditambah 1/2. Data ganjil, median terletak di tengah. Yang terakhir adalah median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Adapun rumus median data berkelompok adalah MD sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF per F dikali I, interval. Adapun contoh median data tidak berkelompok dapat dilihat di tabel berikut ini. Kemudian contoh median data berkelompok pada tabel di bawah ini.
Modus. Selanjutnya yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak dimunculkan. Adapun rumus dari modus data berkelompok adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali I interval. Di bawah ini adalah contoh modus data berkelompok. Dapat dilihat modus data berkelompok. Berikut ini ada hubungan rata-rata median atau modus, ukuran letak kuartil dapat dilihat di bawah ini. Adapun kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Antara lain adalah K1 sampai dengan 25% data, K2 sampai 50%, dan K3 sampai 75%. Rumus letak kuartil data tidak berkelompok ada K1 sama dengan 1 per N ditambah 1 per 4, K2, 2 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Yang terakhir yaitu K3 sama dengan 3 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Berikut ini adalah contoh kuartil data tidak berkelompok. Di sini dapat dilihat K1 sama dengan 1 buka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 5. Dengan hasil yaitu 370. K2 sama dengan 2 buka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 10 didapat dari 550. Kemudian kuartil 3 yaitu 3 buka kurung 19 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 15 dengan hasil 575. Rumus contoh kuartil data berkelompok dapat dilihat yaitu rumusnya adalah NKI sama dengan L ditambah buka kurung I ditambah N per 4 tutup kurung dikurang CF per FK dikali CI. Dapat dilihat di tabel di samping. Kemudian memasuki desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Desil adalah D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, dan D9 sampai 90%. Adapun rumus letak desil adalah data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok dibagi menjadi 3 desil, yaitu yang pertama adalah desil 1 sama dengan 1 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Selanjutnya adalah desil 2, rumusnya adalah 2 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Kemudian desil 9 sama dengan 9 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Kemudian desil untuk data berkelompok, rumusnya adalah 1N per 10, kemudian 2N per 10, dan 9N per 10. Berikut ini adalah grafik letak desil. Ada dari 0%, 20%, 40%, 60%, dan seterusnya sampai 100%. Di bawah ini adalah contoh desil data tidak berkelompok. Ada desil 1, desil 2, dan desil 9. Kemudian berikut ini contoh desil data berkelompok.
Dengan rumus NDI sama dengan L ditambah interval dikali N per 10, tutup kurung dikurang CF per FK dikali CI. Dapat disaksikan di tabel berikut desil 1, desil 5, desil 9, dan seterusnya. Kemudian ukuran letak atau persentil. Dengan definisi yaitu ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Dengan P1 sebesar 1%, P2 sampai 2%, dan P99 sampai 99%, dengan rumus letak persentil dibagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Kemudian contoh ukuran letak persentil dari 1% sampai 99%, grafiknya semakin naik dan di tengah-tengah turun kembali. Dan berikut adalah contoh persentil data tidak berkelompok. Di sini ada persentil P15, kemudian P25, P75, P95. Bahwa ini merupakan persentil data berkelompok. Ada P22, P65, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.